Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan Wisdom ya. Kali ini aku akan membahas masih di Destiny Metric ya, tetapi ini lebih ke Karmic Tile dulu ya. Aku akan membahas satu persatu dari 26 ya, jumlahnya semua Karmic Tile yang di Destiny Metric itu 26. Nanti aku akan bikin videonya satu persatu gitu ya, per Karmic Tile. Nah, yang pertama ini aku akan membahas Karmic Tile yaitu Betrayal atau Family Passion ya. Angkanya 15, 5, 8. Ini kalau di kartu tarot seperti ini ya. 15 itu The Devil, 5 itu The Hierophant, 8 itu Justice ya. Kalau di ini yang Destiny Metric Arkana utama aku udah jelasin bahwa 8 itu kalau di Destiny Metric itu Justice, tapi kalau yang di tarot 8 itu Strange ya, jadi berbeda. Oke, aku akan langsung membahas sebenarnya Karmic Tile apa Betrayal ini ya, atau Family Passion itu seperti apa. Dan kalau kamu punya Karmic Tile ini ya, coba kamu dengarkan bagaimana kehidupan past life di Karmic Tile ini ya, dan kehidupan sekarang, terus kemudian apa yang perlu kamu lakukan untuk membayar karma tersebut ya. 15, 5, 8 ya, The Devil, The Hierophant, sama Justice. Sebenarnya ini bisa dibaca satu-satu dan juga dibaca bersamaan ya. Ada reader Destiny Metric yang membaca satu-satu, ada yang membaca langsung gabung 3. Tapi aku di sini akan membaca dua-duanya ya, dari langsung 3 dan juga satu-satu. Nah, aku akan baca dulu untuk yang satu-satu ya. Satu persatu angkanya itu ya, dari angka 15 ini kartunya. Ini aku pakai deck yang berbeda ya untuk melihat perbedaannya ya. Nah, kalau dibaca satu-satu angka 15 ya di Arkana Karmic Tile ini ya, bagian Karmic Tile itu adalah tentang adiksi ya, tentang adiksi, tentang pengkhianatan ya, tentang sesuatu hal yang kaitannya dengan kesenangan duniawi yang seharusnya dikendalikan gitu ya. Jadi lebih ke arah situ. Nah, seseorang yang punya Karmic Tile ini ya, angka 15 ini itu punya kecenderungan untuk adiksi ya, dalam hal tertentu gitu. Dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Adiksi itu kan macam-macam ya, nggak cuman adiksi misalkan minuman atau apa gitu ya, tapi banyak hal. Terus ini aku baca satu-satu dulu ya. The Hierophant itu kalau di Karmic Tile ya, itu ngebacanya adalah tentang pembatasan diri ya, pembatasan diri, terus sebuah relationship yang terlalu dibuat strict ya. Jadi membatasi diri sendiri, atau aturan yang membatasi, tetapi membatasinya ini bukan ke arah yang positif ya, namanya Karmic Tile ya, otomatis energinya lebih ke negatif gitu. Jadi membatasi, contoh misalkan terlalu dependen atau terlalu bergantung, atau juga terlalu independen atau terlalu cuek acuh tak acuh ya. Jadi terlalu cuek atau terlalu dependen. Nah, ini di relationship juga tidak bagus ya kalau terlalu dibatasi. Sesuatu hal yang dibatasi itu kan baik ya, tetapi kalau terlalu itu juga jatuhnya tidak baik. Terus yang terakhir Justice ya. Justice ini yang di Karmic Tile itu artinya adalah tentang yang pertama inkonsistensi ya, tidak konsisten. Terus kemudian yang kedua tidak
menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melakukan keadilan, bisa juga tentang pengkhianatan ya. Ini lebih kental ke arah situ. Nah, sekarang aku akan membaca dari langsung 3 ya, 15, 5, 8. Ini seperti apa orang-orang yang punya karmic tile ini di past life ya. Orang-orang yang memiliki karmic tile 15, 5, 8 itu punya kecenderungan seperti yang aku bilang tadi ya, adiksi ya terhadap sesuatu hal yang tidak baik bagi dirinya dan juga tentu bagi orang lain ya. Terus kemudian memiliki perilaku agresif dan juga memiliki perilaku mengkhianati ya, mengkhianati keluarga ya, lebih ke arah situ, atau pasangan ya. Jadi di past life kesalahan di past life kamu yang memiliki 15, 58 di karmic tile ya, atau betrayal ini adalah mengkhianati keluarga, menyakiti keluarga, terus terjebak pada adiksi ya, dan juga di relationship biasanya punya kecenderungan untuk terlalu obsesi kepada pasangan ya, bisa seperti itu, atau juga terlalu menolak ke pasangan ya, terlalu menolak sehingga tidak mau memiliki relationship kayak gitu ya, tetapi lebih kencengnya ke tadi, terlalu obsesi ke pasangan, jadi sangat cemburu, sangat takut kehilangan, sangat ya yang hubungannya dengan ketakutannya dia untuk ditinggalkan ya, itu di past life. Sedangkan di kehidupan sekarang ya, ada dua skenario. Yang pertama adalah kamu sebagai pelaku ya, jadi sama seperti di past life, kecenderungan kamu adalah mengkhianati keluarga, menyakiti keluarga, atau kamu terlalu cemburu atau obsesif terhadap pasangan kamu ya, atau bisa juga kamu sebagai korban ya. Sebagai korban di sini adalah kamu mungkin terjebak di dalam satu keluarga yang toksik ya, atau orang tua kamu yang toksik, orang tua kamu yang tidak memberikan parenting yang bagus ya. Kamu merasa sendiri, kamu mungkin juga bisa ada abuse di situ ya, atau kamu juga sering kali bertemu dengan pasangan yang adiktif ya. Satu, yang kedua, yang kamu sering dikhianati. Ini mungkin yang lebih relevan yang di situ, yang pernah aku baca ya, yang lebih relevan itu banyak relevannya yang 1558 di kehidupan sekarang itu, yang sering banget dikhianati pasangan gitu ya. Ada memang tipe orang yang kalau punya relationship itu kayak secara kebetulan tuh ketemu sama orang-orang yang berkhianat gitu ya, selingkuh, atau kalau enggak gitu menyakiti ya, entah itu abuse secara verbal ataupun psikologis atau secara fisik gitu ya, mendapatkan seperti itu dan lain sebagainya, atau sebagai pelaku itu lebih relevan atau lebih banyaknya di situ. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan jika kamu memiliki karmic tile ini ya? Yang pertama adalah kamu perlu memaafkan diri kamu sendiri ya. Yang kedua, memaafkan orang tua kamu kalau orang tua kamu bagian yang bersalah ya. Yang ketiga, memaafkan pasangan kamu ya, atau memaafkan diri kamu sendiri. Tadi diri kamu sendiri sudah ya. Ya, intinya seperti itu, memaafkan. Kamu belajar untuk memaafkan, belajar untuk bukan melupakan ya, tetapi berdamai dengan, yang pertama itu berdamai dulu ya dengan kondisi yang kamu alami. Terus kemudian yang kedua, kamu belajar untuk mengolah adiksi ya. Kalau kamu memang terjebak dalam adiksi, kamu belajar ya, atau berusaha untuk mengolah adiksi, karena memang tarikannya sangat kuat untuk ke arah sana. Belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauhi kamu dari adiksi kamu itu. Terus kemudian nextnya adalah
kamu perlu memilih pasangan ya, perlu berhati-hati dalam apa namanya menyaring ya pasangan mana yang sorry ini ada suara sapi tetangga. Jadi gak konsentrasi. Ya, kamu harus memilih pasangan yang tepat gitu ya, yang tidak ya memang kecenderungannya kamu akan ketemu pasangan yang adiksi, yang abuse tadi ya, yang yang toksik gitu ya. Tapi ya ini makanya ini tugas kamu adalah kamu perlu benar-benar belajar melihat orang secara keseluruhan ya, dilihat track recordnya, dilihat gimana orang itu, apakah nanti di masa depan dia akan melakukan abuse atau enggak ya. Jadi kamu perlu benar-benar berhati-hati dan jangan terburu-buru untuk terikat di dalam komitmen ya, karena memang kalau terburu-buru ya takutnya akan ketemu orang-orang yang tadi toksik tadi ya, yang abuse, yang adiktif dan lain sebagainya. Jadi kamu nggak bisa memperbaiki karma kamu ya. Kamu akan terjebak lagi di dalam karma hidup kamu di saat ini gitu ya. Jadi makanya tugas kamu adalah seperti itu kalau yang dilihat dari karmic tile. Oke. Mungkin ini bisa membantu kamu ya. Kalau kamu ingin konsultasi mengenai destiny matrix secara menyeluruh ya, atau mungkin per part, bisa ya di description box itu ada kontaknya, kalian bisa kontak di situ, bisa face to face untuk konsultasi ya, karena ini sebenarnya penting ya untuk perjalanan hidup kita, agar nanti kedepannya kita tidak terjebak dalam situasi dan masalah yang sama. Oke, next aku akan bahas yang lain. Tetap subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain. Bye bye.